Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modifikasi evaluasi pembelajaran dengan mata kuliah pendidikan inklusif yang disusun oleh kami berdua, yaitu Puji Lestari dan saya Siti Sarah. Oke. Sebelum membahas mengenai modifikasi evaluasi pembelajaran, kali ini saya akan sedikit membahas mengenai modifikasi pembelajaran. Nah, modifikasi pembelajaran itu sendiri merupakan tugas ajar yang diberikan yang harus memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang dipelajarinya. Nah, hasil temuan juga menunjukkan bahwa melakukan penyesuaian atau modifikasi dengan meringankan materi dan pemberian atau pelayanan tambahan terhadap anak berkebutuhan khusus dalam penggunaan kurikulum dan pemberian soal latihan tetap sama. Akan tetapi, penyesuaian dilakukan secara individu dalam hal evaluasi dan pelayanan lainnya. Bagi anak berkebutuhan khusus, biasanya standar nilai dibedakan dan disesuaikan, yaitu diturunkan dari standar KKM siswa pada umumnya. Oke, yang selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran sendiri merupakan sekumpulan komponen yang saling berkaitan satu sama lain, yang saling berkolaborasi di dalam membuat program perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi yang dilaksanakan di sekolah dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik dalam kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing, serta membantu guru dalam menyusun rencana evaluasi, menentukan waktu pelaksanaan, dan melaporkan hasilnya yang tidak membuat kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Oke. Nah, evaluasi pembelajaran perlu dilaksanakan secara seksama agar dapat memberikan gambaran ideal tentang perkembangan masing-masing individu peserta didik. Namun begitu, kondisi peserta didik yang berbeda-beda dilihat dari segi latar belakang, di antaranya dilihat dari fisik dan mental, serta sensorik dan motorik peserta didik tersebut. Oke. Modifikasi evaluasi pembelajaran. Modifikasi evaluasi pembelajaran memiliki peranan penting dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Bentuk modifikasi evaluasi pembelajaran dalam melayani peserta didik difabel sesuai dengan kebutuhan, yaitu yang pertama, ujian dengan pendamping bebas dan ujian lisan. Kedua, ujian mandiri dengan bantuan komputer bicara dan ujian dengan pendamping resmi. Oke, yang selanjutnya yaitu proses evaluasi. Itu yang pertama tujuan, kedua desain, ketiga instrumen, keempat pengumpulan, dan yang terakhir yaitu analisis. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu proses perencanaan evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. A. Prinsip penilaian anak berkebutuhan khusus. Penilaian terhadap ABK ringan yang mengikuti kurikulum umum dapat menggunakan kriteria penilaian reguler sepenuhnya. Penilaian terhadap ABK sedang yang menggunakan kurikulum modifikasi sistem penilaiannya menggunakan perpaduan antar sistem penilaian umum dan sistem penilaian individual. Penilaian terhadap ABK berat pada sekolah inklusif yang menggunakan kurikulum yang individualisasikan sistem penilaiannya menggunakan norma penilaian individual yang didasarkan pada tingkat daya serap yang didasarkan pada baseline seperti yang diterapkan pada sekolah khusus. Sistem laporan penilaian kuantitatif bagi anak harus dilengkapi dengan deskripsi naratifnya untuk menghindari kekaburan dan mempertegas jenis dan kualitas kompetensi yang lebih dikuasai anak. B. Teknik penilaian. Terdapat 7 penilaian yang dapat digunakan pada sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Di antaranya 1. Penilaian untuk kerja. 2. Penilaian sikap. 3. Penilaian tertulis. 4. Penilaian proyek. 5. Penilaian produk. 6. Penilaian portofolio. Dan 7. Penilaian diri.
Materi yang selanjutnya adalah proses perencanaan evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Proses pelaksanaan evaluasi di sekolah dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Jika sekolah tersebut menggunakan kurikulum umum, maka pelaksanaan evaluasi disamakan dengan umum dan disamakan dengan anak pada umumnya. Jika sekolah memakai kurikulum modifikasi, maka pelaksanaan evaluasi pun disesuaikan dengan kesepakatan sekolah. Dan jika memakai kurikulum yang individualisasikan, maka pelaksanaan evaluasi pun tergantung kesepakatan guru dan anak. Bentuk pelaporan hasil pembelajaran anak berkebutuhan khusus. 1. Bagi siswa yang menggunakan model reguler penuh, maka model laporan hasil belajarnya atau rapot menggunakan model rapot reguler yang sedang berlaku. 2. Bagi siswa yang menggunakan model kurikulum yang dimodifikasi, maka model laporan belajar atau rapot menggunakan rapot reguler yang dilengkapi dengan deskripsi narasi yang menggambarkan kualitas kemajuan belajarnya. 3. Bagi siswa yang menggunakan kurikulum yang individualisasikan, maka penggunaan model rapot kuantitatif yang dilengkapi dengan deskripsi atau narasi. Penilaian kuantitatif didasarkan pada kemampuan dasar. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.